Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2 mulai dari diri 2.2. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Indra Kusuma Adinugraha, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Sebagai pendidik, jadilah seperti air, mengikuti perkembangan zaman, dapat menyesuaikan diri dalam menjalani KBM dan tetap teguh dalam pendiriannya. Tujuan pembelajaran khusus CGP merefleksikan kompetensi sosial dan emosional diri maupun muridnya. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada refleksi modul 2.2, pertanyaan pertama, apa kejadian, kapan, di mana, siapa yang terlibat, apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut, dan bagaimana kejadiannya? Kesulitan yang saya alami terjadi di awal pembelajaran di bulan Juli. Terdapat siswa yang belum bisa membaca sehingga membuat saya kesulitan dalam mengajarkan materi yang akan saya terangkan kepada siswa saya. Oleh karena itu, saya memberi tambahan waktu kepada siswa tersebut. Saya adakan bimbingan secara pribadi setelah pembelajaran efektif selesai. Hal itu saya lakukan bertujuan agar siswa tersebut dapat mengejar ketertinggalan materi dan bisa belajar bersama-sama dengan teman-temannya tanpa ada kesulitan. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut atau coping? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali atau recovery dan bertumbuh growth dari krisis tersebut? Upaya yang saya lakukan dalam menghadapi kejadian tersebut yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan wali murid, yaitu melalui diskusi seputar permasalahan yang terjadi pada siswa. Tentunya tanpa menyinggung atau memojokkan siswa di depan orang tuanya. Orang tua harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan guru dan harus tetap berkomunikasi mengenai perkembangan belajar siswa. Guru dan orang tua hendaknya mengetahui perkembangan hasil belajar dari anak-anaknya. Refleksi yang ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. 1. Apa yang terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut? Yang kedua, bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Dengan adanya komunikasi baik dengan orang tua siswa dan adanya WA Group sangat membantu dalam memberikan informasi dan penyelesaian masalah terkait pembelajaran siswa kepada orang tua. Wali murid juga respect jika saya ikut memantau anak dalam belajar di rumah dan mendukung program-program yang saya lakukan di sekolah dan diterapkan di sekolah demi terlaksananya pembelajaran yang lebih baik lagi. Karena guru dan orang tua adalah motivator anak untuk tumbuh dan berkembang yang paling utama. Sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Selama saya mengajar pada saat itu di kelas 2, dari awal masuk sampai naik kelas 3, saya selalu memberikan motivasi serta menguatkan karakter siswa sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik lagi. Yang masih lemah pada saat itu adalah hal membaca. Terdapat 2 siswi yang kembar yang belum hafal huruf. Setiap hari saya bimbing menggunakan buku anak Islam sudah membaca. Itu saya selingkan dalam setiap pembelajaran dan saya evaluasi, saya terapkan lagi setelah pembelajaran efektif selesai. Jadi ada jam tambahan untuk anak
tersebut saya lakukan atas persetujuan dengan orang tuanya. Saya menambahkan jam belajarnya di sekolahan, khusus 2 orang tersebut yang belum bisa membaca. Kemudian, setiap hari saya membimbing menggunakan buku anak Islam suka membaca. Lambat laun, alhamdulillah, sudah bisa mengeja dengan lancar. Akan tetapi, kalau ketemu huruf NG dan NZ, eng dan nya, nyanyi nyonyenyo ngangingu ngengo, masih sedikit kebingungan pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah kelas 3, naik kelas 3, diampu oleh guru lain, saya izin kepada guru tersebut untuk bisa mengecek anak didik saya yang telah kelas 3, dan alhamdulillah untuk ngangingo-ngengo, nyanyi-nyonyenyo sudah sedikit lebih baik lagi. Kemudian saya juga mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan wali murid tersebut. Saya pinjamkan buku Aisam, Anak Islam Suka Membaca. Jadi saya berikan tugas untuk berlatih di rumah dengan ditunggu dan dibimbing orang tuanya. Sehingga anak tersebut perkembangannya lumayan cepat karena komitmen kita bersama, kerjasama kita semuanya dari orang tua dan guru, sehingga anak tersebut sedikit demi sedikit menjadi percaya diri dan sudah lebih baik lagi dalam membacanya. Dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis, yaitu kemampuan sosial dan emosional yang baik akan membawa pada keberhasilan pengelolaan krisis. Harapan dan ekspektasi. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Harapan dan ekspektasi adalah saya dapat mengontrol emosi saya supaya saya dapat mengendalikan diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Saya berharap dalam mempelajari modul ini saya dapat menemukan cara efektif untuk bisa mengontrol emosi, sehingga saya bisa diterima di lingkungan kerja. Saya dapat membuat komunitas praktisi dan dapat bersama-sama membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk semua pihak. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Harapan dan ekspektasi bagi murid-murid saya adalah saya dapat menjadi guru yang lebih baik, bisa mengontrol emosi dengan baik di depan maupun di belakang murid-murid saya, dan saya dapat membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, bisa menjadi tempat untuk bertanya, berkonsultasi mengenai permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Intinya, saya harus bisa menjadi bapak kedua buat murid-murid saya dan berperilaku adil terhadap semua murid saya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.